Natal adalah karya kreatif Allah. Natal adalah karya kreatif Allah. Temukan jalan baru yang kreatif dalam mewartakan kasihnya kepada sesama. Temukan jalan baru yang kreatif dalam mewartakan kasihnya kepada sesama. Itu subtema kita dalam Natal Jemaat. Natal adalah karya kreatif Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, karya kreatif teragung sepanjang sejarah adalah ketika Allah menjadi manusia. Tidak ada, biar sekreatif apapun, tidak ada menyamai itu. Itulah kreativitas tertinggi dalam peradaban. Ada banyak cara yang dilakukan Allah untuk menolong manusia, tetapi cara terhebat yang dia lakukan adalah ketika dia mengorbankan dirinya menjadi manusia di kandang yang paling hina dan rendah. Apa itu kreatif? Lagi viral sekarang orang bicara tentang jalan lain. Jalan lain. Pulang dengan jalan lain. Pulang dengan jalan kreatif. Ada berita bahwa gereja-gereja di luar negeri termasuk di Belanda menjadi hampir ditinggalkan dan menjadi museum karena dia tidak kreatif. Dia tidak berkembang mengikuti zaman. Dia menjadi gereja yang sangat ortodoks. Tidak boleh A, B, dan C, sehingga kekakuannya itu membuat orang-orang muda meninggalkannya. Natal adalah karya kreatif. Pulang dengan jalan lain adalah pertanggungjawaban orang-orang Majus dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu kreatif. Kalau Tuhan kreatif, jalan manapun yang ditunjukkan pasti aman, pasti bebas. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti Natal Klasis. Itulah kemudian suara saya seperti ini. Dalam perjalanan prosesi Natal Klasis saya beberapa kali bertanya secara pribadi. Sebagai seorang ayah, harus pulang tengah malam karena Dirga sakit dan istri saya seorang diri di rumah. Tanggung jawab seorang ayah harus pulang. Tapi tanggung jawab sebagai teman, saya harus ada di lapangan bola, berlari, mengejar bola walaupun sudah tidak mungkin. Saya harus ada di pinggir lapangan, menyoraki mereka sebagai bagian dari supporter yang mendukung mereka untuk mempertontonkan kemampuan. Mereka kalah, tapi saya menulis sebuah tulisan pendek di situ bahwa saya bangga bersama-sama dengan kalian. Kalian tim hebat. Kalian tidak mau kalah. Beberapa hal yang ingin saya tulis di situ. Berjam-jam saya harus menjadi badut. 3 jam, 4 jam saya harus menjadi badut di beberapa gereja, menjadi sinterklas. Itu bukan hal yang mudah, sangat panas. Lalu saya bicara sama Tuhan, ini jalan lain. Jalan lain. Menjadi pendeta itu tidak hanya berada di mimbar. Menjadi pendeta itu tidak hanya ada di tempat tertentu, tapi melompat-lompat seperti orang bodoh. Banyak orang tanya, kenapa pendeta begitu? Ya, pendeta kan bukan itu, yang ada di situ adalah sinterklas dan lain sebagainya. Kreatif. Kreatif itu apa? Kreatif itu tampil beda. Agak terlambat ke gereja itu juga kreatif, tapi kreatif yang tidak terlalu bagus. Harus kreatifnya itu lebih duluan. Kreatif. Mencoba untuk sedikit tampil beda, tapi tampil beda yang bertanggung jawabkan Pak Pista. Toh? Jangan tampil beda, bedanya di lubang hidung dikasih sambung dengan lubang telinga. Itu kerbau itu. Pulang dengan jalan lain. Allah kita itu, Tuhan itu kreatif. Kita harus kreatif. Mau lihat buktinya bahwa Tuhan kita kreatif? Natal adalah bukti bahwa Tuhan kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu baru tiap hari. Siapa di sini yang mampu melakukan peristiwa itu? Selalu baru berkatnya setiap hari. Itu hanya Allah yang bisa melakukan itu. Besar kasih setiamu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Selalu baru. Kalau kita tidur lalu bangun besok pagi masih menceritakan kesalahan kemarin orang, itu tidak baru. Yang disebut baru adalah new, berakhir malam itu juga
dan bangun dengan pribadi yang baru. Allah yang kreatif itu tidak pernah mendendam pelanggaran Adam dan Hawa. Tapi kita tidak sekreatif Allah kita. Allah kita begitu kreatif. Saking kreatifnya dia selalu memperbaharui kasihnya setiap pagi. Dulu di sebuah gereja ada seorang anak kecil datang kepada bapaknya sama mamanya, "Ma, belikan saya baju putih." "Untuk apa?" "Pokoknya belikan, saya butuh baju putih." Makanya bapaknya dengan mamanya berusaha untuk cari baju putih model malaikat, gaun panjang. Sekalinya sudah dibeli baju, ditanya, "Bikin apa, Nak?" "Drama." "Cocok, pasti malaikat ini." Sampai di gereja nali anaknya latihan, ternyata anaknya jadi domba. Oh, kalau orang lain yang tersinggung, beli baju untuk malaikat, anak jadi domba. Tetapi kalau kita sudah dihidupi oleh Natal yang kreatif, maka kita pasti tidak tersinggung dengan hal itu. Kita merasa bahwa apapun anak saya, apapun yang dikerjakan, menjadi bagian apapun, dia pasti ambil bagian dalam perayaan Natal, dan itu sukacita. Natal itu sia-sia kalau selesai Natal di Bethlehem, pulang bersikap seperti Herodes, sia-sia. Ataukah kita masih ada di poin kamu nanya, bertanya-tanya? Apalagi itu, siapa tadi yang nanya, bertanya-tanya? Itu Dirga marah kalau disebut ini. Kamu nanya, bertanya-tanya. Mereka masih mempertanyakan tentang kelahiran juru selamat, pasti atau tidak pasti. Lebih bahaya lagi Herodes, prank. Penipuan besar dilakukan Herodes dengan mencoba mengatakan kepada orang Majus, "Kalau mau dapat, nah, kasih tahu saya kusembah juga." Ini banyak prank begini dalam jemaah. Apa bos, bisa kok di Natal Klasis? Minta maaf kok ini begini. Tapi kalau bisa jadi sebenarnya, tapi untuk kali ini setiap tahun begitu. Prank. Tuhan yang diprank. Pikirnya panitia yang diprank. Setiap tahun alasan yang sama selalu ada. Tidak pernah tidak sibuk, tidak pernah tidak bekerja, tidak pernah tidak ada uangnya, selalu tidak punya uang, selalu tidak punya kesempatan, selalu tidak kreatif. Tidak bisa bikin hiasan di rumah, tidak bisa bikin hiasan di gereja, tidak ada dana dan seterusnya, tidak kreatif. Orang-orang yang kreatif, orang yang berpikir bahwa yang ditunggu Tuhan bukan persembahan, bukan uang dan seterusnya, memberi hidupnya, dan untuk itu dia ada di sana. Natal itu adalah cara Allah yang kreatif. Temukan jalan baru. Dulu sebagai tanda cinta apa yang diberikan ke orang? Dulu sebagai tanda cinta apa yang diberikan ke orang? Pak Pista dulu kalau cinta apa? Bikin apa sama Pista? Hadiah apa? Di Mekalan dulu belum ada orang pilih hadiah, paling ada sarimi. Tidak ada hadiah-hadiah. Apa dulu? Sapu tangan pawone. Kita harus menemukan cinta yang kreatif. Percuma kita Natalan dan tahu bahwa Tuhan itu kreatif. Dia membuktikan kreativitasnya dengan menjadi manusia. Sekarang pertanyaan saya adalah, dulu kreativitas Anda mengatakan cinta itu sapu tangan. Hadiah apa? Dikasih Bapak Pista dulu. Oh, bicara saja ini. Dia tidak pernah melakukannya. Prank. Sapu tangan. Surat cinta. Hari ini tidak lagi. Kalau masih beri lenso, kalau ibu sudah berubah ke ungkapan cintanya, tidak ada, masih lenso. Tisu sekarang lebih tipis lagi. Lebih tipis. Harus kreatif. Seorang suami harus kreatif untuk mengungkapkan cinta kepada istri. Seorang istri harus lebih kreatif
untuk mengungkapkan cinta kepada suami. Anak-anak pun demikian. Kita semua harus menjadi orang-orang yang kreatif. Yang tidak kreatif akan ditinggalkan orang. Termasuk yang tidak kreatif, laki-laki tidak kreatif akan ditinggalkan istrinya. Istri yang tidak kreatif akan ditinggalkan suaminya. Itu pasti. Itu kenyataan. Kalau Anda merasa bahwa bawa rebung, apa itu rebung? Rabung le. Kalau Anda merasa bahwa itu bukti cinta, dari dulu sejak menikah sampai sekarang masih rabung, masih rebung, siap. Roba sedikit, bunga mawar ke, sekali-sekali toh, dan lain sebagainya. Kita harus kreatif. Jalan yang tidak dibiasa. Temukan jalan agar orang. Saya berusaha secara pribadi, jikalau melihat orang ulang tahun, selain dari yang ulang tahun di hari terakhir ini, berupaya untuk memberi ucapan selamat. Kenapa? Mungkin bagi kita tidak penting, tapi bagi yang berulang tahun itu sangat penting. Apalagi kalau anak atau ulang tahun, apalagi kalau istri tak ulang tahun, apalagi kalau Yesus ulang tahun. Kita harus lebih kreatif. Kalau anak atau ulang tahun, mau mesa juta, tepu. Tapi waktu Yesus ulang tahun, 35.000 keluar biji mata, anak-anak tunggu tapi Yesus ulang tahun ini. Oh, masih kusimpan khotbah yang lebih peri nanti malam. Ini baru pinggirnya. Natal itu sia-sia karena Anda merasa bahwa Natal itu tempat tagihan. Natal itu belum dipahami sebagai tempat untuk membuktikan kreativitas. Natal itu adalah ungkapan cinta manusia. Bukan Tuhan yang suruh kita bernatal. Kita yang merayakan Natal. Sehingga Natal harus menjadi tempat ucapan, tempat ungkapan kreativitas. Natal kita harus memberi kado Natal. Kado Natal itu kreatif. Silakan dengan caramu sendiri. Yang bermain bola silakan bermain bola. Yang mau paduan suara dan seni lainnya silakan. Itu yang disebut dengan kreatif. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bikari Seng katakan pulang tapi tetap di jalan Tuhan. Sesudah peristiwa perjumpaan Herodes dengan Yesus, mereka pulang, tidak ada menceritanya. Tidak muncul mereka bilang, oh, toh, kamu masih nanya-nanya, kami sudah lihat bintang. Tidak, selesai dia melakukan tugasnya sebagai ahli bintang. Selesai dia berjumpa dengan Yesus, dia pulang dengan tidak menepuk dada. Kalau kita, nanti malam dengarkan, maunya foto, melihat itu, kira, kalau bukan kami orang Majus, apa kamu? Kalau bukan kami pendeta, majelis, apa kamu jemaat? Kalau kami bukan jemaat, mau bikin apa kau pendeta? Dan seterusnya. Majus tidak melakukan itu. Majus membuktikan bahwa bukan hanya kreatif, tetapi taat dan setia. Tuhan memampukan kita untuk memaknai bahwa Natal itu adalah karya kreatif Allah. Dan Allah itu adalah sumber segala inspirasi. Selalu baru setiap hari. Kita pun harus melakukan yang sama. Tahun baru sebentar lagi. Semua harus menjadi baru. Kalau sudah tidur, bangun menjadi orang baru. Yang kemarin dilupakan, mulai hari baru. Hari untuk membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan. Tuhan menolong kita. Dan selamat Natal 25 Desember. Tuhan yang mengantar kita sampai tiba di tempat ini di Natal 25 Desember 2022. Dan dia juga akan mengantar kita pulang di Natal yang kedua, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.